Kembali lagi di channel ngobrolin investasi. Kali ini kita akan terus membahas mengenai si 8 kriteria yang kemarin ya, terutama untuk analisa fundamental. Karena kita mau melihat apakah fundamental suatu perusahaan itu bagus atau tidak. Nah, ini sebagai contoh adalah perusahaan Unilever yang kita sudah bahas dari kemarin-kemarin. Dan kemarin juga kita udah melihat yang namanya si kriteria saham ini ya. Ini ada 8 kriteria yang kemarin udah dibahas. Kalau mau tahu detailnya kalian bisa nonton di video sebelumnya ya. Jadi kita tuh akan melihat si kriteria ini dan memberikan scoring. Jadi misalnya satu tuh sangat buruk dan 5 tuh sangat 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 baik gitu ya. Nah, lalu ketika ketika scoring ini udah beres, biasanya ditotalin. Jadi kita tuh bakal tahu perusahaan mana yang bagus secara fundamental dan yang tidak seperti itu. Ini kan kebetulan contohnya misalnya Unilever. Eh, Misalnya gua kasih ini Unilever. Misalnya nomor satu nih, sejarah penjualan dan income dan arus kas operasi yang naik konsisten. Sebetulnya itu bisa dilihat gampangnya sih di sini ya, karena ini ada perbandingannya nih. Ini di akhir tahun 2017 sampai 2020 tuh bagaimana. Seperti itu. Kalau kita mau melihat misalnya dari pertama, apakah penjualannya meningkat? Di sini meningkat, sini meningkat, ini meningkat, ini meningkat. Berarti oke ya gitu ya kalau secara penjualan. Apakah income-nya meningkat? Di sini meningkat, ini cukup meningkat tinggi, tapi ini turun. Berarti ininya kurang oke ya si untuk income-nya. Lalu alus kas operasi kita juga bisa lihat di sini. Apakah harus kas operasi meningkat terus? Ini meningkat, meningkat, turun. Berarti ya cukup lah gitu ya. Cukup oke gitu. Nah, berarti scoringnya ya 3 lah rata-rata seperti itu. Kalau Unilever apakah keunggulan kompetitif yang berkelanjutan? Gua rasa iya sih ya kalau untuk di Indonesia. Nah, ini yang permasalahan Unilever adalah potensi pertumbuhan di masa depan karena dilihat tuh Unilever tuh sebenarnya sudah mentok ya kan, karena ini Unilever adalah Unilever Indonesia, sedangkan mereka kalau produksi ya mungkin bisa ke luar negeri, tapi menurut gua sih kapasitas Unilever di Indonesia ini sebagai distributor dia udah mentok ya, karena dia sudah seluruh wilayah Indonesia tuh sudah terpenuhi seperti itu. Jadi mau bertumbuh lagi tuh cukup sulit gitu. Jadi dia hanya mengandalkan produk yang sudah ada, tapi luas distribusinya secara nasional tuh mereka sudah terpenuhi. Dan sebenarnya bisa lihat sih ya di growth tuh biasanya kalau gue lihat sih di sini di Reuters, kamu tinggal cari aja di Google Reuters UNVR gitu ya misalnya gini. Reuters, sorry gue salah tulis. Nah, tinggal cari aja di sini gitu. Lalu kebuka yang seperti ini. Nah, kalian bisa lihat nih. Kalau gue sih biasanya ini ya tuh lihat revenue growth-nya minus, revenue growth rate-nya 3%. Biasanya sih yang gue lihat cuma di sini ya, EPS growth rate. Kenapa nanti gue jelasin sih ya di video-video selanjutnya, karena kita menghitung intrinsic value itu biasanya berdasarkan EPS dan growth-nya ini gitu. Dan itu growth-nya 4,13 secara ini, dan kita juga bisa lihat tuh ini secara 3 tahun, secara 5 tahun tuh rata-rata growth-nya cuma segini gitu. Gitu. Nah, lalu itu kan kelihatan nih, jadi si growth-nya tuh cukup nggak terlalu bagus ya. Nah, sedangkan ini saya hutang jangka panjang dan laba setelah pajak. Itu sebenarnya kalau kamu mau lihat detailnya, kamu bisa lihat detailnya di sini ya. Itu laporan keuangan financial statement di untuk tahun 2020 ya, ini akhir 2020. Jadi ini masih data yang terakhir si Unilever sih di data ini gitu. Yang untuk Maret 2021 dia masih belum keluar, tapi biasanya pasti beberapa hari ke depan sudah keluar lah gitu. Nah, lalu sebenarnya bisa lihat sih ya, ini kan ini mah detail banget ya. Lalu yang tadi dibilang kan, jumlah liabilitas jangka panjang adalah ini 2239.728, ini dalam jutaan rupiah ya. Berarti ini 728 juta, ini 239 miliar, ini adalah 2 triliun. Berarti hutangnya dia, hutang jangka panjangnya ya, 2 triliun 239 miliar. Kebayang nggak gedenya? Nah, ini adalah hutang jangka panjang lebih kecil dari 3 kali laba setelah pajak. Nah, sedangkan laba setelah pajak juga kita bisa lihat
Nah, laba itu adalah ini. Biasanya tuh laba setelah pajak. Laba sebelum pajak penghasilan, lalu ini adalah laba setelah pajak di 7163 536. Seperti itu. Lalu kita tinggal masukin aja nih. Di sini misalnya kriterianya adalah profit dibagi long term debt itu kurang dari 3 kali ya, 300%. Nih, profitnya dia segini, sedangkan utang jangka panjangnya segini. Profitnya 7 triliun, utang jangka panjangnya hanya 2 triliun. Berarti dia bisa membayar utang jangka panjang cuman dalam waktu sepertiga tahun ya. 30%-nya kali 12 bulan lah gitu kalau mau hitung hari-harinya gitu. Berarti si perusahaan ini kalau secara kriteria yang ini dia tuh bagus. Kita kasih lagi scoring 5. Seperti itu. Nah, terus lalu return on equity. Return on equity juga sama, ini adalah profitnya, returnnya. Equity adalah jumlah ekuitas. Ini. Seperti itu, 4937 368. Jadi bayangin ya kalau kalian punya bisnis, apakah tidak menarik gitu ya. Misalnya kalian mengeluarkan modal 4,9 triliun, tapi dalam 1 tahun kalian menghasilkan profit 7,163 triliun. Berarti belum 1 tahun pun kalian udah balik modal. Seperti itu. Bahkan dalam setahun ya modal kalian jadi berlipat-lipat gitu. Nah, ini uniknya saham ya. Misalnya daripada kalian bikin bisnis dari nol gitu ya dengan susah-susah, tapi ternyata pasti balik modalnya cukup lama gitu. Biasanya tuh kalau bisnis ya 5 tahun udah bagus, 3 tahun tuh udah sangat-sangat bagus sih gitu. Apalagi kalau yang setahun ya, seperti Unilever ini gitu. Dan ini ternyata secara kriteria ini juga sangat-sangat bagus gitu untuk Unilever. Nah, seperti itu. Kalau untuk manajemen yang memegang saham, kita bisa lihat di yang kemarin ya. Cuman ini kan tahun 2020 sih biasanya dia sebutin juga ya. Untuk pemegang saham yang merupakan direksi atau ini ya, atau misalnya orang-orang internal lah gitu yang bekerja di Unilever. Nih lihat di 2T atau 192021, kita tinggal cari. Ini 2 lalu T. 2T ini ngomongin tentang apa nih? Kita lihat dulu. Oke, lewat ya. T modal saham, oh enggak. Ini cuman penjelasan. Tadi T nomor berapa? Gua ke atasin lagi. Nomor 192021. Oh, biasanya sih di sini di stated ya kalau dia lebih dari 5%, tapi ini kenyataannya enggak. Kelihatannya sih si pemegang sahamnya enggak terlalu besar ya, jumlah saham yang dipegang. Kita lihatnya yang kemarin laporan tahunan yang 2019 kan di sini ada ya si laporan direksinya, perkenalan direksi dan si komisaris. Biasanya tuh, nah ini ada profil di halaman 44. Nah ini dia. Ini kita lihat nih, ini komisarisnya, jumlah kepemilikan saham UNVR. Di sini orang ini nggak punya saham Unilever, ini orang ini nggak punya, orang ini nggak punya. Ini juga masih komisaris juga nggak punya gitu. Nah, ini adalah masih komisaris, nggak punya juga nih ya jumlah kepemilikan saham. Ini ada direksi, dia nggak punya. Ini pun nggak punya. Nah, ini ada nih 9.434 saham, tapi secara persentase dia kecil. Lalu ini ada lagi, nah ini cuma 477 saham, kayak seolah-olah punya 4 lot aja gitu ya. Nggak terlalu banyak gitu. Ini juga sedikit, ini juga sedikit. Oh, ini juga tidak ada, maksudnya ya, ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada, tidak ada. Jadi kalau mau disimpulkan sih, si Unilever ini manajemen memegang saham nggak bagus ya, karena
bayangkan aja kamu direktur utama sebuah perusahaan tapi kamu nggak punya kepemilikan atas perusahaan tersebut gitu, berarti manajemen sendiri nggak percaya diri nih dengan harga saham si Unilever bakal meningkat gitu, seperti itu. Sedangkan misalnya kalau kita melihat misalnya zaman dulu gitu ya, untuk para direktur-direktur misalnya ketika Bill Gates menjabat Microsoft, dia tuh menjadi pemegang saham mayoritas gitu sebelum dia retired ya, terus dijualin sahamnya seperti itu. Dan Elon Musk juga sama, kepemilikan saham di Teslanya tuh dia juga cukup cukup besar gitu ya, berarti dia secara menjadi direktur, menjadi CEO, dia memegang saham cukup banyak. Nah itu pasti nilai-nilai yang begitu adalah saham-saham yang bagus gitu. Nah jadi kita sudah melihat nih ya di bagian-bagian seperti ini. Tapi kita nge-scoringnya untuk berapa 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 banyak perusahaan sih gitu, karena sebenarnya di Indonesia tuh ada 782 perusahaan yang TBK seperti itu. Tapi apakah kita harus nge-scoring semuanya? Kalau kalian memang benar-benar pengen mencari ini ya, mencari sesuatu yang sangat-sangat bagus ya, memang seperti itulah caranya gitu. Tapi ada beberapa misalnya ada screener saham gitu ya, yang mungkin yang membuat kalian ya lebih lebih gampang gitu. Misalnya kan ini ada beberapa yang masih bisa kita lihat ya. Kalau long term debt ini sebenarnya dia nggak terlalu di apa ya namanya digunakan di screener ya, jadi bukan rasio yang benar-benar kelihatan langsung lah gitu, ini kita harus hitung manual. Sedangkan untuk si ROE ini hampir semua semua apa ya namanya semua sekuritas biasanya bisa nge-screener untuk hal-hal ini gitu. Nah, terus harganya uptrend pun masih bisa lah gitu ya. Nah sedangkan saham under value ini kita harus hitung sendiri. Biasanya sih gue menggunakan ini ya di di iPod ya, namanya Indo Premier Online Trading gitu, makanya dia sebutnya iPod. Ini ada stock screenernya, jadi tinggal cari juga ya iPod stock screener gini. Nanti tinggal masuk ke yang tadi sih, itu sebenarnya ini sama. Kalian ini aja, misalnya kalau kalian mengharuskan ROE lebih dari 15%, ya ini kalian tinggal diisi tadi seperti ini, lebih dari 15%. Lalu kita tinggal search. Jadi perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria si ROE ini lebih dari 5% hanya ada jadi kayaknya harus di search lagi. Nah, totalnya hanya 86 saham gitu. Jadi kalian tidak perlu nge-screen sebanyak itu sih ya. Itu di sini ada beberapa yang return on equity-nya bagus ya. Kalau bisa dilihat sih ya ini aja. Lebih dari 15% tulisannya. Seperti itu. Apakah tadi Unilever masuk? Ya harusnya Unilever masuk ya. Unilever 145. Seperti itu. Oh, kalau Bank BCA ini karena dia udah keluar ya. Karena dia udah keluar si bulan ketiganya. Biasanya tuh ini tuh actual tuh per 3 bulan ya. Sedangkan annualize-nya tuh yang dikali 4 gitu. Nah, berarti sih biasanya masuk. Jadi kalau kalian mau melihat ROE ya ROE ini. Kalau misalnya jumlah kiri dan kanan sama, berarti itu masih menggunakan data yang akhir tahun ya, akhir tahun 2020. Terus seperti Unilever kan, ini sama, Vici juga sama, dan ini sama, berarti yang bulan Maretnya belum keluar, sedangkan biasanya udah keluar gitu. Atau kalian mau mencari saham yang uptrend, misalnya dengan gampangnya kita melihat price berada di atas ini deh, SMA yang lebih pendek. Ketika berada di yang lebih tinggi itu berarti dia sedang uptrend. Sebentar ya, gue agak lupa. Dia bisa lihatnya di chart Nexus lebih besar. Nah ini kita bisa lihat ya, saham yang cukup sedang uptrend ya segini gitu. Cuman gue mau lihat nih SMA-nya apakah bisa. Oh ini bisa diganti. Nah biasanya gue lebih seneng ngeliat tren tuh dengan SMA yang lebih panjang. Misalnya kita anggap saja ini 20 dan 60. Seperti itu. Kalau pengen lihat ya, ini adalah nge-screen saham. Kita masukin si ini cukup outdated. Moving average 60 20 dan 60. Kita edit.
ini 60, apply, ini kita edit, ini 20, apply, sambil nunggu update ya. Kita melihat si Unilever. Ketika moving average yang lebih kecil berada nih, ini yang warna merah, berada di bawah garis yang warna biru, moving average yang lebih lama, berarti itu sahamnya sedang downtrend. Seperti itu. Jadi dengan stock screener ini pun kita bisa melihat ya saham yang sedang uptrend itu yang mana, saham yang sedang downtrend itu yang mana gitu. Kalau misalnya SMA lebih tinggi daripada SMA 60, kita lihat di sini ada 379 saham yang sedang dalam keadaan uptrend, seperti itu. Jadi gampang nih gitu kita nyari saham yang uptrend ya gitu. Di sini Unilever sih seharusnya nggak masuk ya, karena kita lihat tadi sih datanya nggak cukup bagus juga ya untuk si chartnya gitu. Cuman akhirnya menentukan adalah nanti apakah saham ini under value atau tidak, seperti itu. Dia secara abjad. Nih, Unilever dia nggak masuk ya, harusnya di daerah sini nih UNVR kalau memang dia benar-benar ada gitu. Nah, berarti apakah sahamnya sedang uptrend? Ini juga enggak, seperti itu. Apakah saham under value? Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Sebenarnya kita tinggal totalin aja ini scoringnya berapa. Jadi seperti itulah ini tinggal satu angka ya, kita akan bahas besok. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, dan yang penting tekan tombol subscribe. Terima kasih.